Dalam membuat keputusan di hidup kita, seringkali kita tentunya menggunakan apa yang disebut dengan framework ya, atau model. Nah, framework ini kita dapat entah dari luar, ya kan, dari orang lain atau dari sumber-sumber lain, atau kita bikin sendiri. Nah, untuk bisa dapat keputusan yang tepat, kita butuh framework yang benar. Apa sih yang perlu kita cek dari framework untuk bisa dapat yang benar, ya kan, sehingga kita bisa ngambil keputusan yang tepat? Ada yang disebut dengan reliability, ya, atau reliabilitas kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kita cek dari suatu framework, suatu model itu adalah seberapa reliable dia ya dalam digunakan ke berbagai kasus yang ada di realita. Nah, reliability ini cara ngujinya adalah dengan dipakai terus-menerus nih di kasus berbeda. Metode science itu dianggap sebagai metode paling reliable yang kita kenal hari ini karena udah teruji reliability-nya gitu ya. Jadi di berbagai kasus berbeda, satu model yang sama bisa terus-menerus akurat ya. Contohnya nih, misalnya ada suatu framework yang bilang bahwa kalau mau jadi kaya harus rajin nabung ya. Nah, framework ini cara ngetesnya gimana? Ya berarti kita lihat dong orang-orang yang nabung jadi kaya nggak gitu ya. Nah, misalnya dari 100 orang yang nabung ternyata cuma 10 yang jadi kaya. Nah, itu berarti reliability-nya rendah. Reliability-nya lebih tepatnya dengan angka ya 10%, ya kan? Cuma 10%. Dari 100 kasus cuma 10 doang yang akurat gitu kan, yang berhasil nih memenuhi modelnya. Nah, berarti itu reliabilitasnya rendah. Sementara model-model yang dihasilkan dari penelitian-penelitian sains itu gokil banget reliability-nya. Itu yang kemudian dipakai untuk bikin misalnya nih gadget kita, ya kan, laptop kita. Bayangin aja 1 miliar kali kita pencet huruf A, keluarnya pasti A gitu kan. Kalau dia keluar Z, kita bawa pasti ke tukang kan. Nah, artinya dia reliable banget. Dari 1 miliar kasus 100% bener nih, dipencet A, keluarnya A. Nah, begitu juga dengan misalnya lo naik mobil. Ketika lo mencet gas, 1000 kali lo pencet gas di hari yang berbeda, di waktu yang berbeda, keluarnya tetap dia ngegas gitu kan. Bayangin kalau misalnya dia nggak reliable, jadi dari 100 kali lo naik mobil, 80 diantaranya lo pencet gas, keluarnya rem. Dan sebaliknya, ketika lo pencet rem, keluarnya gas. Apa nggak kecelakaan tuh, ya kan? Nah, jadi penting banget dong punya model yang reliable. Karena kalau nggak, bisa kacau balau kan? Nah, itu dia yang harus lo cek jadinya di dalam framework-framework yang lo dapet. Gue sering banget lihat misalnya di Instagram, ya kan? Itu ada kutipan-kutipan yang sebenarnya tuh itu merupakan framework gitu loh. Misalnya framework zodiak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya lo Capricorn, lo nggak bakal nyambung nih sama Aries misalnya. Nah, lo bayangin kalau misalnya framework ini lo pakai ya kan untuk menilai hubungan-hubungan lo yang ternyata sebenarnya frameworknya nggak akurat. Ya bisa kacau dong jadinya, ya kan? Jadi ketika kita cek secara statistik ternyata dari 2000 orang, dari 2000 pasangan Capricorn dan Aries, cuma 2 yang pisah gitu atau yang cerai gitu misalnya kan. Berarti modelnya salah dong gitu kan, atau nggak reliable. Nah, makanya itu untuk bisa bikin keputusan yang tepat, kita perlu melakukan pengujian terhadap model-model yang kita pakai. Seringkali orang-orang tuh udah punya framework di dalam otaknya ya, dan dia udah pakai nih dalam membuat keputusan di dalam hidupnya. Tapi dia sebenarnya nggak pernah ngecek frameworknya itu sendiri reliable atau enggak sih. Nah, terus ketika tujuan-tujuan yang nggak tercapai itu dia nggak ngeh kalau ternyata masalahnya tuh di frameworknya itu gitu ya. Framework yang salah, keputusan-keputusannya pasti salah, tujuan-tujuannya pasti nggak tercapai. Nah, tapi nggak ngeh kalau ternyata framework gue nih yang salah gitu ya. Contohnya nih, gue inget ya, ini adalah satu framework yang dipakai mungkin sama semua orang ya, karena sering banget gitu dipromosikan dan dikampanyekan gitu kan. Perlakukan orang lain sebagaimana lo mau diperlakukan. Nah, itu frameworknya ya, perlakukan orang lain sebagaimana lo mau diperlakukan. Jadi setiap kali lo ketemu orang lain, siapapun itu ya kan, mau si A, si B, si Z, siapapun lah namanya ya kan, frameworknya sama. Lo perlakukan mereka dengan cara lo mau diperlakukan. Nah, ketika waktu gue kecil dulu ya, waktu gue SMP gitu, melakukan ini, apa yang terjadi? Gue dibully. Karena apa? Karena bagaimana gue mau diperlakukan itu ternyata bisa beda dengan bagaimana orang lain mau diperlakukan gitu loh ya. Nah, misalnya nih, gue kalau misalnya gue ngomong dan diajak ngomong orang, gue pengennya kita ngomong belak-belakan aja ya, nyablak, jujur aja, terbuka aja. Ternyata nggak semua orang tuh suka dengan cara kayak gini. Sehingga ketika gue ngasih suatu pendapat yang jujur ya, suatu kritik yang jujur,
nggak semua orang tuh bisa nerima, akhirnya mereka malah marah. Jadi aturan framework tadi ya yang bilang bahwa perlakukan orang lain sebagaimana lo pengen diperlakukan itu nggak akurat gitu loh. Kenapa? Karena orang lain belum tentu selera sama kita ya. Jadi yang lebih tepat adalah perlakukan orang lain sebagaimana mereka mau diperlakukan, bukan sebagaimana kita mau diperlakukan. Karena kalau misalnya beda ya kan, ternyata kita bahkan bertolak belakang misalnya ya, apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang sopan, sebagai sesuatu yang etis, sebagai sesuatu yang baik, ternyata di orang lain justru sebaliknya ya, dia menganggap itu justru yang buruk, yang gak sopan dan gak etis. Ya jadi salah dong mannernya ya kan. Malahan ketika kita lagi bertata krama gitu, mau memperlakukan dia dengan baik, malah ditangkapnya sebaliknya ya kan, dia justru menganggapnya oh itu buruk dan gak sopan dan gak etis. Dan contoh-contohnya tuh banyak, kita bisa perhatikan dari perbedaan budaya aja ya kan. Kita bisa melihat misalnya makan berisik ya, kalau di Jepang itu sangat-sangat baik, sangat-sangat etis. Kalau lagi makan ramen bunyi-bunyi gitu, itu sambil menunjukkan kalau lu tuh suka banget gitu kan dengan suara-suara, itu mereka malah sangat-sangat senang gitu dengan hal itu. Tapi kalau di Indonesia, kita sering kan dikasih tahu sama orang tua kita untuk makan nggak boleh bersuara gitu, nggak boleh ngecap misalnya mulutnya, harus hening gitu, harus sopan itu adalah lu ngunyahnya tuh nggak berisik gitu kan. Nah itu salah satu contoh di mana apa yang baik atau nggak baik di suatu budaya, di suatu orang ya kan, di suatu individu gitu, itu bisa beda dengan apa yang kita anggap baik, sopan atau etis dan pantas untuk dilakuin gitu. Nah jadinya sebenarnya untuk memakai framework perlakuan orang lain sebagaimana lo mau diperlakukan itu nggak akurat gitu loh dalam bersosial ya, karena kita justru harus mempedulikan bagaimana orang lain itu mau diperlakukan, bukan langsung mengasumsikan bahwa semua orang itu sama kayak kita seleranya gitu, dan standar etis dan sopannya dan lain sebagainya tadi gitu. Nah itu salah satu contoh framework yang salah. Nah dari contoh ini lo bisa lihat kan bahwa framework yang mungkin udah terkenal juga, udah banyak yang make, itu juga belum tentu akurat. Jadi lo harus selalu ngecek ya, framework yang udah ada di otak lo itu reliable atau enggak. Nah cara ngeceknya adalah dengan statistik ya. Maksudnya apa? Lo data nih, misalnya lo menggunakan framework ini terhadap 10 kasus, di berapa kasus dia tepat gitu ya, di berapa kasus dia nggak tepat. Nah semakin tinggi persentase sebenarnya, misalnya dari 100 kasus ternyata 95-nya tepat, nah itu berarti 95% kan reliability-nya. Semakin tinggi itu semakin baik ya, semakin rendah semakin buruk. Nah apalagi kalau udah di bawah 50% misalnya, ya itu mah kayaknya udah bener-bener gak akurat lah ya, jangan dipakai lagi gitu ya. Nah yang masalah adalah biasanya orang-orang gak mendata nih, ketika dia pakai framework ini, memakai suatu kasus, dia sendiri nggak ngeh dia lagi pakai framework itu, dan dia jadinya nggak tahu kalau ternyata framework itu salah-salah. Dari 100 kasus ternyata udah 80 kali salah, tapi nggak ngeh karena nggak mendata itu ya kan. Nah mulai sekarang cobain deh, apa framework yang udah ada di otak lo, cobain terapin ke dalam kasus-kasus yang berbeda dan cek tingkat kebenarannya berapa persen.